Oke, ada yang lain seperti
Kayu, wah, nggak perlu ngerem. Aduh, ah, ah. Sih dok. Yuk, Dok tahu Ibu Yuce nggak? ya tahu. Oh, mau berobat sekarang nggak WA ke aku. Oh, boleh, boleh. Sama dokter Susan ya. Oh iya, Iya, salam boleh, ini boleh. ya. Waalaikumsalam. Kemarin ketemu di kampus. Nah. Oh, Boleh, boleh, Teh. Orang-orang yang
Selamat pagi Dokter Haryarsa dan Dokter Ketut dan semua teman-teman yang bergabung di webinar pada hari ini. Mungkin dokter boleh langsung dimulai saja sambil berjalan nanti teman-teman join. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Paipori. Selamat pagi, Bapak Ibu sejawat dokter, fisioterapi, tenaga kesehatan, mahasiswa, dan seluruh peserta webinar yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya pada kesempatan kali ini kita bisa hadir untuk acara Zoom kali ini, eh, di mana merupakan suatu kegiatan eh, pra-kongres ya Road to Paivory Race 2026 dengan tema yang menarik yaitu Exercise is Medicine for Women More Than Weight Loss. Perkenalkan saya Dr. Ketut Swendro MKes AIFO SPOG yang pada kesempatan kali ini mendapat kehormatan sebagai moderator. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Semoga selama kurang lebih 90 menit ke depan kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat langsung diterapkan pada praktek sehari-hari. Oke, baiklah eh, Bapak, Ibu, dokter, teman sejawat yang saya hormati, ketika mendengar kata olahraga sebagian besar kita masih langsung mengaitkan dengan kegiatan menurunkan berat badan, membakar lemak, ataupun membentuk tubuh. Padahal dalam dunia kedokteran modern, olahraga telah berkembang menjadi salah satu bentuk intervensi medis yang berbasis bukti ilmiah. Khususnya pada
kesehatan perempuan, latihan fisik memiliki manfaat yang sangat luas ya. Di antaranya menjaga keseimbangan hormon, menjaga atau meningkatkan kesehatan metabolisme, mengurangi nyeri menstruasi, meningkatkan kualitas hidup, membantu program kehamilan, menjaga kesehatan Ya ibu gimana hamil, nggak bisa ke situ? mempercepat pemulihan pasca persalinan hingga mencegah berbagai penyakit yang kronis. Karena itulah berkembang paradigma baru yang kita kenal sebagai exercise medicine. Ya, artinya olahraga bukan sekedar gaya hidup sehat, melainkan dari pelayanan kesehatan yang dapat diresepkan secara ilmiah. Melalui webinar kita kali ini, kita akan memahami bagaimana menyusun exercise prescription yang aman, individual, dan berbasis evidence based. Karena ya bilang ini. Baik, peserta webinar sekalian yang saya hormati, merupakan suatu kehormatan yang besar bagi kita karena pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber yang sangat kompeten di bidang obstetri ya, bidang feto maternal, serta aktif dalam pengembangan ilmu kedokteran olahraga, khususnya pada kesehatan perempuan. Beliau adalah Dr. Inyoman Haryasa Sanjaya, SPOG, subspesialis feto maternal konsultan Mars Fig. Beliau dikenal sebagai seorang klinisi, akademisi sekaligus pembicara yang aktif, membagikan ilmu dan mengenai kesehatan ibu dan janin yang berbasis evidence base. Pada kesempatan ini beliau akan membawakan beberapa materi. Oke, untuk menghemat waktu kepada Dr. Inyoman Haryasa Sanjaya, SPOG, subspesialis feto maternal konsultan Mars Fig, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Waktu presentasi kami berikan sekitar 30 menit. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Ya, Dr. Gustud Suhendro SPOG yang saya sangat hormati, dan juga para peserta webinar di siang hari ini. Saya sangat merasa bersyukur bisa ikut hadir pada beberapa event, termasuk hari ini kegiatan dari Pi4 Rise tahun 2026. Ya. Eh, apa boleh saya diizinkan untuk membagi PowerPoint saya, Dr. Gustud? Boleh ya? Oke. Silakan, Dok, silakan. Di share screen ya, PowerPoint. Ya. Apakah sudah nampak di layar? Sudah, Dok, sudah nampak. Sudah ya. Ya. Sekarang ya saya sangat interest sekali dengan satu prinsip ya, bahwa ibu hamil itu khususnya adalah seorang atlet gitu ya. Selama ini kita kedokteran modern Barat ya yang kita tekuni eh, masih memandang dalam paradigma secara umum pasien adalah sosok individu yang sakit ya. Padahal sekarang sudah mulai banyak bergeser pesat sekali bahwa kesehatan itu harus dikelola dengan 4 pendekatan dasar, yaitu eh, preventif, kedua promotif, ketiga baru terapeutik, dan keempat rehabilitatif. Ini konsep 4 pilar ini sudah sejak lama diajarkan oleh para guru-guru kita. Nah, saya 36 tahun sudah menjadi dokter dan 24 tahun sebagai dokter obgyn. Sering menemukan sebuah fenomena yang sesungguhnya paradoks. Paradoks adalah sesuatu yang baik tetapi buruk, gitu. Sesuatu yang sehat tetapi sakit realitanya. Jadi bertolak belakang dia. Esensinya adalah wanita itu adalah makhluk
ras dari manusia yang terkuat. Tapi di hari ini kita banyak menemukan wanita itu menjadi lemah. Lemah oleh karena dorongan dari dalam dirinya yang kurang, atau juga secara sosial dilemahkan dia. Nah, apa maksud saya? Sebagai seorang dokter objin, banyak wanita-wanita yang saya bantu, saya layani, kehilangan kesadarannya tentang kemampuan yang sesungguhnya mereka miliki. Data dari BPJS di tahun 2025 di Provinsi Bali, data BPJS tahun 2025 di Provinsi Bali, angka persalinan dengan operasi seksiu sesaria itu menembus angka 82% di Bali. Ya, ini fakta yang sesungguhnya sangat mengkhawatirkan. Ya, mengapa? Karena kalau kita merujuk pada rekomendasi dari Lembaga Kesehatan Dunia yaitu WHO, secara statistik rasionalisasi cara persalinan yang ideal adalah formasinya 85% itu persalinan normal dan hanya 15% persalinan dengan berbantu yaitu dengan operasi seksiu sesaria. Nah, saya kebetulan punya sebuah referensi yang sangat menarik yaitu dari pengalaman yang dekat dari nenek saya. Beliau melahirkan 13 anak-anaknya dengan normal. Dan itu pun dilakukan di rumah, yaitu di desa, ya, home birth, dan ditolong oleh ibu mertuanya. Tidak ada bidan waktu itu, tidak ada dokter, hanya ditolong oleh ibu mertuanya, ibu dari kakek saya, yang kebetulan seorang traditional healer. Gitu. Yang kedua, referensi kedua adalah ibu saya. Ibu saya melahirkan 5 anak-anaknya, termasuk saya, anak ketiga, dengan normal. Malah saya dilahirkan kebrojol dalam perjalanan menuju rumah sakit di atas dokar. Ya, jadi saya termasuk dokarbet namanya ya, persalinan di atas dokar. Itu menurut saya itu kejadian yang sangat langka ya. Dan itu dalam istilah golf itu eh, eh, apa namanya insiden yang sangat jarang itu masuk kategori hole in one. Ya, hole in one ya. Baik di hari yang berbahagia ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana exercise ini sebagai obat. Apa itu obat? Bagian dari produk kehidupan yang menjaga keutuhan dari tubuh kita. Ya, pengertian obat itu bukan bentuk tablet, dalam bentuk injeksi, tapi dia bagian dari satu produk manusia dan alam yang mampu menjaga keseimbangan tubuh kita, ya, dan juga keseimbangan badan halus kita. Jadi manusia terdiri dari 3 unsur: body, mind, and spirit. Badan fisik ini adalah badan kasar, ya. Sedangkan mind, pikiran dan perasaan itu badan halus. Nah, sedangkan spirit yaitu rohani adalah energi kita. Analoginya adalah seperti sebuah hardware laptop atau komputer. Badan kasar itu adalah hardware-nya, badan halus adalah software-nya, dan rohani kita adalah energinya, ya, elektriknya, power-nya. Nah, oleh karena itu, mari ikuti PowerPoint saya berikut ini. Apakah sudah nampak Dokter Gustut? Sudah nampak, Dok? Ya, Silakan. terima Silakan, kasih. Dok. Jadi, sorry. Exercise seperti tadi sudah disampaikan adalah satu
gerak hidup kita, ya, yang sudah merupakan disiapkan hardware-nya oleh Sang Maha Pencipta. Tinggal kita gunakan hardware ini dengan berbagai strategi berupa software-nya. Bisa dengan berbagai macam jenis gerakan, dan dia bisa merupakan satu pola yang terstruktur, sistematis, dan memiliki satu aturan. Ya, misalnya seperti permainan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya individual dan private. Dan ini tentu harus dipahami seperti seorang manusia menentukan eh, menu hidangan makan paginya, makan siangnya, makan malamnya, serta juga mempersiapkan pakaiannya. Gitu. Mempersiapkan juga apa yang akan ia kerjakan di hari ini dan apa yang ia pikirkan, dikonsepkan dalam pikiran dan perasaannya. Nah, oleh karena itu, latihan ini sangat krusial di berbagai fase kehidupan wanita, mulai dari penyeimbangan hormon, memperkuat tulang, hingga menjaga kesehatan mental secara keseluruhan. Kita seringkali tidak merangkai, menyatukan, mengintegrasikan antara ketiga unsur diri kita, ketiga unsur kehidupan dalam diri kita: fisik, mind and sense, and spirit. Nah, dalam keseimbangan wanita pada saat kehamilan, seringkali orang atau wanita mengabaikan unsur-unsur fundamental, yaitu adalah kekuatan, kerapatan, kepadatan tulang. Padahal di masa ini terjadi proses konsumsi unsur-unsur pembentuk tulang, antara lain adalah kalsium yang begitu tinggi, di mana kalsium-kalsium dari tubuh ibu digunakan secara masif oleh kehamilan, yaitu di, eh, diserap dan dialirkan oleh plasenta kepada fetus, sehingga akan terjadilah pembentukan struktur tulang baru pada kehidupan fetus. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa wanita yang sering hamil, tulangnya lebih cepat mengalami osteoporosis. Porosis adalah tulang-tulang yang berpori-pori. Mengapa berpori? Karena struktur pembentuk tulang itu diabrasi dia, diambil dia, didistribusikan kepada kehamilan. Nah, ada satu realitas kehidupan yang unik. Kapan sesuatu itu dibutuhkan, maka dia akan hadir. Ada namanya demand and supply. Ada konsep challenge and response. Nah, apabila tulang itu diperlukan, digunakan, diaktifkan, maka tulang itu akan mengirim sinyal untuk memperkuat tulang tersebut. Nah, oleh karena itu pada wanita yang jarang bergerak, malas bergerak, maka dia sedang membiarkan tulangnya menjadi menipis. Oleh karena itu, kembali kepada cerita nenek saya yang bisa melahirkan 13 anaknya dengan selamat semuanya secara normal. Ternyata rahasianya adalah setelah saya lakukan satu riset, salah satu yang paling utama, beliau setiap hari selama hidupnya berjalan minimal 30 kilometer per hari. Baik beliau menuju ke kebun, selama berada di kebun, pulang dari kebun ke rumah, dan selama di rumah terus bergerak, berjalan sekitar 60.000 langkah per hari, yaitu sekitar 30 kilometer.
Ini luar biasa, sangat luar biasa. Oleh karena itu, berdasarkan fakta yang saya amati, maka saya menganjurkan semua pasien saya, baik dia merencanakan kehamilan, baik dia pada kehamilan trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, atau setelah melahirkan. Nah, karena secara ilmiah, eh, evidence base menemukan fakta-fakta yang mengagumkan. Tubuh wanita melalui fase hormonal yang sangat unik sepanjang hidupnya. Bayangkan setiap bulan mengeluarkan darah bisa sampai 200 mililiter sepanjang masa haidnya. Mengalami perubahan hormonal yang sangat dramatis pada kehamilan. Pasca melahirkan hingga masa menopause. Fluktuasi hormonal ini mempengaruhi terjadinya eh, manajemen energi, ya, mempengaruhi keluar masuknya energi, masuk keluarnya energi, kepadatan tulang, dan juga suasana hati. Nah, kita sering kali kurang menganggap penting sekali bagaimana membantu wanita itu untuk menemukan happiness. Nah, inilah yang menjadi titik penting. Mengapa sebagai dokter saya selalu melihat pasien itu dalam tiga struktur bangun tadi. Badan kasar, badan halus, pikiran dan perasaan, dan spiritnya. Ini yang disebut dengan pendekatan holistik. Seringkali kita menemukan interaksi pasien dengan dokter itu terlalu hanya melihat pada fisik semata. Ini yang menyebabkan keberhasilan dalam manajemen kesehatan pada eh, pasien, khususnya pada wanita, tidak optimal, tidak maksimal. Tidak sedikit pasien melaporkan dokter malah sampai ke pengadilan, melakukan tuntutan hukum oleh karena adanya sengketa-sengketa medik. Karena pendekatannya tidak menyeluruh, tidak holistik. Nah, sekarang bagaimana secara medis wanita memiliki banyak risiko-risiko selain osteoporosis, juga mengalami perubahan-perubahan yang sangat serius pada eh, tulang dan jaringan ikat mereka. Oleh karena itu, seperti dengan konsep yang saya sebutkan di awal, adanya challenge and respon, adanya tantangan dan adanya respon, maka setiap individu, khususnya wanita, dia harus menantang tubuhnya dengan melakukan exercise. Apa itu exercise? Satu pola gerak yang sistematik, yang punya tujuan untuk kemanfaatan menjaga keutuhan dari seluruh organ. Bukan hanya organ geraknya, motoriknya, tapi juga organ-organ dalam, termasuk fertility-nya, termasuk sistem imunnya, termasuk metabolismenya, termasuk mental health-nya. Nah, makanya disebutkan tubuh ini satu kesatuan yang sangat orkestrasi namanya ya. Begitu sangat berhubung satu sama lain, terintegrasi, kolaboratif, ya, dan membentuk satu jejaring yang disebut dengan spider web system dalam tubuh kita. Bagaimana kemudian olahraga bisa berpengaruh terhadap gangguan-gangguan kardiovaskuler, ya, menipisnya massa otot. Kalau massa otot menipis, maka mobilitasnya akan terbatas dan berkurang, maka muncullah penyakit-penyakit semua sistem, termasuk juga anomali hormon. Kemudian juga berdampak pada metabolisme, berdampak kepada fertilitas.
Nah, khusus untuk bagaimana kita melakukan upaya preventif pada kasus-kasus kehamilan dengan risiko tinggi misalnya, agar tidak terjadi komplikasi kehamilan risiko tinggi, maka olahraga, exercise harus menjadi protektor vaskuler dan metabolik. Kita melihat bagaimana diabetes mellitus gestasional atau DM, diabetes mellitus pada kehamilan yang dipicu oleh adanya kehamilan itu berkaitan erat dengan bagaimana persoalan di mana olahraga mampu memfasilitasi kepekaan reseptor insulin seluler. Bayangkan, hanya dengan melakukan kegiatan rutin, exercise secara lembut, berkesinambungan, dan diminati dan dinikmati, akan mampu mengurangi sirkulasi glukosa bebas yang membebani pankreas janin. Karena apa? Glukosa, ketika kita bergerak, glukosa itu tidak memerlukan insulin untuk diubah menjadi energi di otot. Dia langsung instan bisa dipakai oleh otot untuk mengontrol gula, glukosa. Nah, ini penting sekali. Hanya dengan melakukan gerakan tanpa bantuan insulin, maka glukosa bebas yang ada bersirkulasi di darah akan mampu dikonsumsi sehingga membuat keseimbangan yang ideal di dalam sirkulasi darah. Kemudian juga preeklamsia dan hipertensi pada kehamilan juga mampu dikontrol dengan melakukan exercise. Aktivitas aerobik menjaga elastisitas endotel. Jadi banyak orang yang rutin melakukan kegiatan aktivitas aerobik menjaga terjadinya risiko kardiovaskuler, hipertensi, termasuk preeklamsi dan eklamsia pada kehamilan. Nah, betapa kita sering tidak menyadari bahwa exercise itu merupakan berkah yang luar biasa, tapi kita sering sepelekan, sering diabaikan, ya. Dan satu lagi penyebab kematian yang sifatnya mendadak atau sudden death itu banyak berkaitan dengan adanya peningkatan penggumpalan darah yang disebut dengan tromboemboli yang bisa menyumbat di pembuluh darah yang lebih kecil dan termasuk pembuluh darah ukuran sedang sehingga akan menyebabkan terjadinya buntunya aliran darah ke organ, ke jaringan, ke sel, maka akan berdampak terjadinya kematian sel secara masif. Oleh karena itu, olahraga, exercise merupakan bagian fundamental dari piramida kesehatan kita, ya. Kemudian juga kita banyak temukan di masa peradaban kita di hari ini yang dimana banyak wanita overconsumption, less exercise, maka ini sesungguhnya dia sedang menuju membangun satu kematian yang semakin dekat. Kematian sel, kematian jaringan, kematian organ, dan kematian individu. Apa yang sulit mati? Seluruh energinya hilang. Maka seperti tubuh ini seperti robot, dia tidak bisa digerakkan karena listriknya padam. Nah, itulah yang menjadi pemaparan dalam slide yang ingin saya sampaikan lebih lanjutnya. Nah, kemudian juga wanita termasuk ras manusia terkuat. Oleh karena itu, wanitalah diberikan kepercayaan oleh Sang Maha Pencipta untuk melalui proses menstruasi, kehamilan, melahirkan, nifas, menyusui, dan parenting. Tuhan tidak akan memberikan tugas yang seberat itu kepada selain wanita. Pria termasuk adalah wanita yang tidak sempurna. Dalam sebuah buku yang saya tuliskan, saya membuat sebuah buku berjudul Wanita adalah Manusia Sesungguhnya, sedangkan pria adalah wanita yang tidak sempurna. Mengapa?
Pria disebut wanita karena dia dilahirkan oleh wanita. Dan pria memiliki payudara, di mana payudaranya tidak berfungsi apa-apa. Kromosom seks pada pria adalah kromosom XY, di mana kromosom Y adalah kromosom yang sepertiga dari kromosom X. Sedangkan wanita ada kromosom seks kromosomnya double X, memiliki panjang kromosom sepasang kromosom yang memiliki panjang yang sama, sedangkan kromosom pada seks kromosom pria adalah satu kromosom panjang dan satu kromosom pendek. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa menjaga wanita agar wanita tetap menjadi ras yang terkuat. Ya, misalnya kita harus pahami banyak perubahan-perubahan di pasca salin terjadi oleh karena perubahan hormonal yang mendadak, estrogen, progesteron yang drop, dan olahragalah yang mampu membantunya. Di sisi lain, apa yang terjadi? Semua otot-otot dan jaringan ikat dibuat dia menjadi lentur pada saat kehamilan karena peningkatan hormon estrogen dan progesteron dan adanya hormon relaksin sehingga jaringan-jaringan ikat itu melar dia mengadaptasi terhadap perubahan yang terjadi pada tubuh wanita. Oleh karena itu, secara psikologis dan juga fisik diperlukan exercise. Jadi seorang wanita yang happy itu dibangun dari exercise yang rutin. Jadi jangan anggap exercise itu cuma satu tren saja. Tidak, tapi dia sama dengan tarikan nafas di saluran nafas kita. Nah, ini harus dibangun. Kesadaran ini harus dibangun dan memang perlu waktu yang panjang. Banyak orang menganggap olahraga cuma gaya hidup, tapi olahraga sama dengan nafas, gitu ya. Oleh karena itu saya memahami penuh mengapa seksi sesaria menjadi begitu melambung tinggi angkanya, karena wanita mulai jarang bergerak, jarang melakukan exercise. Nah, seorang dokter, para dokter obgyn mestinya memiliki modul-modul pelatihan. Saya selalu mengatakan pada pasien saya yang datang, ibu adalah atlet dan ibu harus jadi juara. Saya berusaha menjadi seorang pelatih yang baik agar ibu bisa mencapai medali emas. Apa itu medali emas? Kalau dia sedang hamil, medali emasnya adalah persalinan normal. Gitu, ya. Nah, kalau seksi sesaria tanpa rencana, tanpa indikasi, maka dia masuk kategori medali perunggu. Nah, ya. Medali perak adalah salinan yang sudah terjadi, tetapi oleh karena satu dan lain hal tidak bisa lahir normal oleh karena indikasi medis baik ibu maupun janin, dia mendapat medali perak, gitu ya. Itu selalu saya menjadikan satu analogi buat pasien-pasien saya. Ibu selamat, ibu sudah mendapat medali emas dengan perjuangan yang panjang, bukan baru saat 1-2 jam atau 1-2 hari saat persalinan tiba. Tidak, tapi dari proses latihan yang panjang, terutama adalah exercise. Ya, sampai hari ini saya masih memiliki prosentase angka persalinan normal yang relatif jauh lebih tinggi dibandingkan sejawat yang lain ya. Saya pernah ditanya oleh wartawan, apa rahasianya dokter Hariasa pasiennya kok banyak lahir normal? Oh, rahasia satu, pasiennya punya motivasi besar dan mereka bergerak. Jadi ya, kita buatkan program Smooth Landing Delivery dengan menggunakan pendekatan pregnancy school. Gitu. Jadi ada kasih medical pregnancy school. Jadi diajarkan jika ingin hidup sehat dan bahagia, maka bergeraklah dan buatlah pola seperti atlet, ya, bagaimana nafas, cara bernafas, ya, diajarkan tentang konsep 3-3-6 atau konsep pranayama.
Karena siapa yang bisa mengatur nafasnya, dia mengatur kehidupannya. Malah secara lebih jauh lagi, berkaitan dengan aspek afirmasi pikiran. Maka siapa yang mengatur nafasnya, siapa yang bisa mengatur geraknya, dia sedang mengatur rezekinya. Gitu ya. Ada 7 rupa rezeki. Nanti di akhir season akan saya sampaikan apa itu 7 rupa rezeki. Nah, begitu juga banyak kita temukan wanita-wanita yang mengalami kesulitan untuk hamil yang disebut dengan infertility, baik primer maupun sekunder. Primer adalah belum pernah dia sama sekali hamil dan dia mengalami kesulitan untuk hamil. Sedangkan infertility sekunder adalah mereka yang sudah pernah hamil, bisa sekali, 2 kali, tapi ketika dia merencanakan kehamilan berikutnya, dia mengalami kesulitan. Nah, faktanya seperti yang telah saya sebutkan, bagaimana kardiovaskulernya tidak sehat, bagaimana kemudian tulang dan ototnya kurang kuat menopang. Bayangkan kalau dia punya persoalan di tulang dan persendian dan jaringan ikat, ketika berat badannya meningkat oleh karena kehamilan, maka runtuh dia fisik itu. Badan ini tidak akan mengizinkan menambah beban ketika strukturnya tidak kuat, struktur secara keseluruhan. Nah, bagaimana struktur ini menjadi kuat? Bergeraklah secara kontinu, sistematik, dan berpola yang sehat. Jadi bergerak pun perlu seperti menyusun sebuah obat. Gimana? Struktur obatnya tidak boleh dia salah strukturnya. Sehingga dia bisa jadi racun. Tidak boleh dia berlebihan. Dia over. Tidak juga boleh kurang. Karena kalau kurang nggak tercapai efektivitasnya. Gitu. Nah inilah penting. Olahraga itu seperti di slide pertama is a medicine. Dia bagian penting dalam kita menjaga kesehatan fisik, mental, pikiran, dan spiritual kita. Mengapa berkaitan dengan spiritual? Karena berkaitan dengan keseimbangan hormon. Kita nggak akan bisa melakukan menangkap vibrasi, energi, dan frekuensi ilahi, frekuensi semesta, apabila tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita mengalami eh, kegoncangan yang serius. Karena kalau kita ingin berinteraksi dengan spiritualitas dan energi semesta, kita harus berada setidaknya di gelombang pikiran kita, di gelombang di otak kita berada di gelombang alfa minimal. Baru terjadi interaksi. Sama seperti pairing dengan WiFi. Jadi kalau kita ingin berinteraksi dengan energi semesta atau dengan Sang Maha Pencipta, Tuhan, kita harus pairing dengan energi semesta itu. Sama seperti kita connect melalui WiFi. Ya, kita harus tahu username-nya, kita harus tahu password-nya, baru kita bisa terkoneksi. Nah, ini dalam konteks gerak ini, olahraga ini, itu bagian dari membentuk gelombang alfa tadi. Jadi kalau orang olahraganya teratur, dia akan mudah sekali untuk meningkatkan kapasitas oksigen di dalam tubuhnya yang disebut VO2 max. Jadi wanita-wanita yang berhasil melahirkan normal, itu ternyata VO2 max-nya jauh lebih baik dibandingkan mereka yang akhirnya gagal, akhirnya operasi. Dan tidak sedikit hari ini wanita-wanita yang sangat berada pada inferiority, dia merendahkan dirinya, menganggap dokter saya nggak sanggup. Malah ada pasien saya di usia kehamilan baru 8 minggu sudah minta dokter, nanti kalau saya melahirkan, saya mau sesar. Loh, ibu baru hamil 8 minggu sudah minta sesar. Mengapa? Saya tanya. Saya takut, dokter. Gitu. Nah, ketakutan ini dipropagandakan oleh masyarakat kita, oleh industri kita, industri kesehatan kita. Tapi sesungguhnya esensi dari
pemberi pelayanan kesehatan adalah orang-orang yang seperti penggembala, seperti orang-orang yang memang hadir untuk menjadi perantara antara Tuhan dan manusia. Maka siapa yang membelokkan kekuatan wanita itu dan kemudian wanita itu menjadi merasa dirinya lemah dan dilemahkan, maka orang-orang itu sesungguhnya orang-orang yang jauh dari keluhuran. Apalagi punya tendensi untuk mencari kemanfaatan secara material atau finansial. Jangan mendowngrade, mencemari profesi pemberi pelayanan kesehatan. Nah, oleh karena itu, sangat sederhana sekali, ajaklah bergerak, ajaklah berolahraga, melakukan aktivitas exercise yang rutin. Nah, olahraga pada masa fase menopause ini sangat fundamental. Saya banyak sekali bisa membantu wanita-wanita yang mengalami fase sangat serius, sudah masuk ke tahapan depresi, sangat serius. Dia sudah mengurung dirinya, menjauhi pasangannya, menghindari kelompoknya, dan merasa hidupnya tidak berguna. Hanya mengajak wanita ini untuk melakukan aktivitas rutin biasa. Bangun pagi, buka jendela, hirup udara segar, pergi keluar rumah, berjalan mengeliling rumah 9 kali, tunggu matahari terbit, duduk di atas tanah, gerakkan badan dengan mengangkat kedua ekstremitas atas sebanyak 36 kali. Gerakkan leher ke kiri dan ke kanan sebanyak 18 kali. Anggukkan kepala ke atas ke bawah sebanyak 9 kali. Kemudian berdiri, kemudian mengangkat satu kaki bergantian dengan hitungan 36 kali. Setelah itu ibu berjalan lagi. Jumlah perjalanan sehari itu seperti sebuah pendakian gunung. Berusahalah minimal 10.000 langkah dalam sehari. Itu sekitar 5 kilometer. Bergeraklah. Sekarang banyak orang bisa menggunakan jam tangannya untuk menghitung. Atau setidaknya dihitung satu lingkaran rumah itu berapa eh, langkah. Dihitung misalnya ada 200 langkah misalnya. Atau mungkin 300 langkah. Dikali, dibagi deh 10.000 bagi 300. Maka dalam 24 jam, dikurang masa tidur berarti sekitar 16 jam, dia harus mengelilingi rumahnya sekian kali. Nah, dia dihitung kalau berada dalam rumah berapa gerakan, berapa langkah. Itulah cara yang setelah saya nasihatkan dan saya bimbing pada pasien-pasien saya yang memasuki fase menopause. Jadi bidang obstetri dan ginekologi punya mutu melayani manusia dari saat dalam kandungan sampai ke liang lahat. From womb to tomb. Dari dalam rahim sampai ke kuburan. Itulah tugas kami, dokter-dokter obgyn, untuk mengingatkan setiap wanita untuk menggunakan senjata pamungkasnya, yaitu alat geraknya, ekstremitasnya. Nah, apa manfaat dari jalan lahir untuk wanita? Ternyata jalan lahir itu bukan hanya bermanfaat untuk janinnya, tapi juga untuk wanita tersebut. Karena di jalan lahir itu banyak jaras-jaras neuron, ya, yang di sana juga banyak sekali pembuluh darah. Maka apabila jalan lahir itu digunakan, dia akan menstimulus banyak sekali hormon, terutama hormon cinta yang disebut dengan oksitosin. Terjadilah curahan oksitosin yang luar biasa jika seorang wanita melahirkan bayinya lewat jalan lahir. Di sanalah hormon-hormon oksitosin ini berguna untuk meremajakan seluruh sel tubuhnya. Dan
ada sesuatu yang unik. Oksitosin curahan, curahan oksitosin, lonjakan oksitosin yang tinggi itu akan menstimulasi pineal gland, yaitu di daerah hipofise. Hipofise itu adalah antena, ya, receiver dengan energi, frekuensi, dan vibrasi semesta. Nah, makanya dalam konsep yoga yang digunakan adalah mengaktifkan pineal gland, hipofise ini diaktifkan. Tetapi pada wanita yang melahirkan normal, dia dengan serta-merta diberikan gift yang luar biasa oleh Tuhan. Nah, gift ini banyak sekali sekarang dibuang. Malah hipofisenya diinaktifkan. Sehingga tidak sedikit apa yang terjadi, jantungnya akan bekerja jauh lebih berat. Terjadilah kondisi-kondisi yang disebut dengan peripartum kardiomiopati, lemahnya otot-otot jantung, karena otot jantung itu merepresentasikan otot-otot ekstremitas. Kapan otot ekstremitas dikencangkan, maka otot jantung pun kencang. Dia bagaikan cermin. Kapan otot-otot ekstremitas atas dan bawah ini dilenturkan, maka otot jantung pun lentur. Ini tidak dipahami oleh banyak sekali orang karena tidak ada keminatan padanya. Malah mereka yang rutin melakukan kegiatan exercise yang terpola, terukur dan terjaga, itu akan menghambat proses agingnya. Makanya exercise adalah the medicine of anti-aging. Dia terlihat nampak selalu muda, nampak hidupnya berguna, nampak hidupnya penuh dengan positif dan optimisme. Nah, saya sedang mengamati tentang salah satu olahraga yang kira-kira cocok untuk semua umurnya sampai umur di atas 80 tahun. Ada beberapa orang eh, yang menggemari olahraga golf itu di usia 99 tahun masih bisa swing bola menggunakan stick golfnya dengan sangat baik dan bisa jalan sampai penuh 18 hole. Mengagumkan. Makanya saya sudah cukup lama hampir untuk seorang golfer masih baru ya, baru 4 tahun saya mengamati olahraga ini dan saya menemukan 5 unsur dasar dari penopang penopang fisik itu terpenuhi. Satu, nutrisi. Ya, para golfer ini akan cenderung memilih makanan-makanan sesuai dengan ototnya. Jadi antara sistem saluran cerna dengan otot itu sangat berhubungan. Jadi kalau otot kita banyak bergerak, maka dia akan memilih protein. Dan dia akan mengambil sumber-sumber energi itu yang sangat eh, fresh. Tidak menimbulkan adanya ampas atau adanya residu-residu sisa yang menyebabkan vaskuler kita menjadi mengandung kerak atau menjadi menyempit. Nah, saya perhatikan kemudian cairan, konsumsi cairan karena berada di ruang terbuka, dapat udara yang segar, dapat cahaya matahari. Rata-rata orang main golf di 18 hole itu sekitar 4 jam, bisa sampai 5 jam. Kalau misalnya banyak pemain yang lain, maka akan lebih lama. Sampai itu banyak berjalan, melihat pemandangan yang jauh, ya, melihat langit, melihat bukit, melihat danau, melihat laut, dan udara yang segar. Minimal kita perlu paparan matahari sekitar 4 jam dalam satu hari. Jadi kalau kita bisa bekerja dari Senin sampai Sabtu tanpa dapat cahaya matahari, maka sesungguhnya jika kita ambil di hari Minggu, jadi 6 kali 4 yaitu 24 jam, kita kehilangan waktu,
ketika kita ambil di hari Minggu dari pagi sampai matahari terbenam itu baru 12 jam. Itu pun kurang, makanya kita mengalami defisit paparan cahaya matahari. Siapa yang mengalami defisit paparan cahaya matahari bukan hanya kebutuhan vitamin D-nya, tapi semua kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya tidak tercapai, mengalami defisit. Oleh karena itu, ini berkaitan erat dengan bagaimana exercise ini dan olahraga golf ini luar biasa. Saya setelah menyelami 3 bulan, itu saya menemukan satu spiritualisme dalam olahraga ini. Mengajarkan untuk lebih sabar, mengajarkan untuk lebih menghargai diri kita sendiri, bisa belajar dari orang lain, belajar untuk lebih seimbang, mengikuti ritme irama, kemudian menghilangkan amarah, menekan rasa kecewa, dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Dan kemudian golf merupakan pilihan yang efektif untuk menjaga kebugaran fisik sekaligus menjaga cadangan energi reproduksi. Nah, ini saya amati berdasarkan pengamatan saya yang sangat superficial ya. Dan juga saya baca beberapa golf magazine serta masuk komunitas-komunitas penggemar golf ini saya melihat ada yang sampai 100 tahun usianya masih bisa jalan kaki di lapangan golf, masih bisa melakukan swingnya mengagumkan. Oke. Nah, apa kesimpulan dari presentasi saya ini? Bagi wanita, olahraga bukan lagi hanya soal estetika atau gaya hidup yang sifatnya musiman. Bukan juga hanya untuk bertujuan menurunkan berat badan belaka, melainkan sebuah resep medis tanpa efek samping. Coba bayangkan ini kan kita seringkali menulis resep ke dokter harus hati-hati dan nanti dibaca oleh apoteker di apotek agar tidak terjadi efek samping. Kemudian olahraga ini agar berfungsi optimal sebagai obat maka latihan harus mencakup kombinasi antara kardio untuk memacu jantung dan mental. Nah, makanya tadi salah satu olahraga yang saya ambil contoh dan kebetulan saya selami juga adalah golf, ya, dan latihan beban. Nah, itu mengangkat stick golf itu lumayan ada sekitar 15 atau beberapa sampai 20 kilogram gitu. Untuk otot mengangkat satu stick golf itu ya, untuk tulang dan metabolisme yang minimal dilakukan 150 menit per minggu. Nah, kalau saya main misalnya bisa 5 jam, malah saya pernah main itu dari pagi, dari matahari terbit sampai matahari terbenam, 12 jam itu. Nah, karena kebetulan saya dapat waktu luang, saya sedang minati sekali, ada challenge untuk bermain di tiga, tiga round ya, jadi 18 kali 3. Jadi sekitar 54, ya 54 hole itu dari pagi sampai matahari terbenam. Saya kira demikian satu pemaparan eh, pengantar diskusi yang telah saya sampaikan dalam eh, dalam 11 slide tadi. Terima kasih. Demikian Dr. Kustut Suendro, SPOG. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dokter Inyoman Haryasa Sanjaya atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Tadi saya pribadi mencatat ada beberapa poin yang sangat penting, mulai dari bagaimana olahraga tidak lagi dipandang sebagai aktivitas kebugaran saja ya, tapi benar-benar menjadi bagian suatu terapi medis berbasis bukti ilmiah. Ya, jadi nanti diharapkan kadang-kadang kita sebagai klinisi itu memberikan terapi itu langsung membuat resep obat gitu ya. Jadi diharapkan nanti olahraga ini merupakan suatu resep yang bisa diberikan kepada pasien-pasien kita atau khususnya pada pasien wanita ya. Baik, untuk sesi berikutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.
saya membuka kesempatan beberapa pertanyaan. Silakan menggunakan fitur raise hand apabila ingin bertanya secara langsung ataupun bisa menuliskan pertanyaan dari kolom komentar. Ya. Sebelum memberikan pertanyaan, silakan nanti memperkenalkan nama, mungkin domisili dan pertanyaannya. Sambil menunggu, mungkin Dr. Haria Sasanja kan tadi ibunya 13 kali lah yang normal ya. Kebetulan saya juga Nenek, pernah nenek saya, nenek saya. Oh nenek, oh Nah, nenek. ibu saya 5 kali. 5 kali. Kebetulan saya juga menemani istri saya itu 3 kali lahiran normal ya. Sementara bisa lahiran normal. Makanya saya sangat setuju sekali tadi dengan yang disampaikan bahwa peranan fisik dalam persalinan itu penting. Karena kan sekarang ada perubahan paradigma ya. Kondisi fisik ibu hamil itu tidak semuanya seorang atlet, ada yang jarang apa, yang aktivitas olahraga ringan, ada juga yang sedenter yang tidak pernah berolahraga. Tentu menghadapi kondisi persalinan berbeda gitu ya, Dok. Jadi menarik sekali. Baik, saya lihat tadi sudah ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Tiara ya. Ada dari Ibu Tiara, Dok. Dokter, apa itu diastasis rekti? Apa penyebabnya? Exercise apa yang harus dilakukan dan exercise apa yang perlu dihindari, Dok? Tentang Ya, diastasis rekti, Dok. ya. Jadi Silakan. pada kehamilan, Bu Tiara, terima kasih atas pertanyaannya. Pada kehamilan, semua jaringan tubuh seorang wanita itu dibuat lentur dia. Jadi buat lentur, termasuk juga dinding perutnya. Di dalam dinding perut itu ada beberapa jaringan. Salah satunya adalah otot, otot dinding perut. Ya. Nah, apa yang terjadi? Otot ini pun diberikan kelenturan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi pada daerah perut, di mana rahimnya membesar untuk menampung kehamilan, malah sampai kehamilan kembar 4 ya, kembar 3. Saya pernah memprogram pasien ingin hamil untuk yang kedua gitu ya, program anak laki-laki gitu. Waduh, saya berat banget jadi dokter ini. Kalau bisa matanya biru dok gitu. Otaknya IQ-nya 150 katanya. Waduh, ada saya. Singkat cerita terjadilah berhasil hamil. Tapi saya tidak menyangka hamilnya kembar 3. Apa yang terjadi sampai umur kehamilan 37 minggu itu luar biasa tercapai. Dan saya sudah siapkan juga antara lain olahraga, melakukan exercise. Sampailah 37 minggu. Dan apa yang terjadi? Perutnya besar sekali. 3 anaknya hampir 3 kilo tiga-tiganya. 3 kilo kan 9 kilo. Belum air ketuban 1,5 atau 2 kilo, 11 kilo. Plasenta 1 kilo, 14 kilo ditambah adanya penumpukan cairan di sekitar rahim. Itu bisa sampai 20 kilo. Dan regangan otot perut menampung penambahan volume di perut ini sebanyak 20 kilogram itu dalam kurun waktu sekian minggu, terutama setelah trimester 2 terlewati, itu akan menyebabkan otot di perut itu menjadi longgar sekali, lentur sekali. Nah, apa dampaknya? Ini akan menyebabkan otot itu cenderung terbelah dia, kiri dan kanan. Nah, ini akan menyebabkan terjadi kondisi yang disebut dengan herniasi. Herniasi itu eh, organ-organ dalaman perut termasuk saluran cerna utamanya akan menonjol. Jadi seperti orang apa namanya basur namanya bahasa Balinya ya, dokter Tut ya, dokter Gustut ya. Ya, Ya, jadi perutnya penduler, menggantung, tergantung ya, Dok ya. menggantung ya. Dan bisa juga pada kehamilan yang normal, tetapi oleh karena satu dan lain hal operasi misalnya, baik diminta maupun request maupun atas indikasi, itu kita memang membuka otot. Ototnya memang dipisahkan, otot kiri dan otot kanan pada dinding perut itu. Sehingga dia secara mekanis akan lemah. Nah, oleh karena itu, tadi sudah saya jelaskan bagaimana mengencangkan otot perut lagi, exercise.
olahraga, olahraga. Itu tidak ada obatnya itu. Tidak ada obat yang instan. Yang paling instan adalah exercise. Makanya sebelum dia melahirkan, saat dia hamil, setelah dia melahirkan, pada masa nifas sekitar 6 minggu, ya kalau pada persalinan normal, atau 8 minggu pada lamanya pada operasi seksus cesarean, itu harus ada modul pelatihan rehabilitasinya. Gitu. Jadi saya kira para dokter, baik dokter umum, dokter obgyn, bidan, perawat itu harus punya pengetahuan ini. Oleh karena itu saya sangat berharap sekali ada sebuah gerakan dari Pai4 ini untuk membangun sebuah kesadaran baru. Exercise is our life. Gitu. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik, kemarin kebetulan ada pasien saya juga dok di Ya, praktek itu kata dia mengeluhkan katanya pasca operasi itu perutnya lebih buncit yang tadi dibilang ya, lebih susah normalnya itu emang mungkin dokter bisa sedikit tanggapan mungkin mungkin baca literatur atau apa. Apakah emang ada perbedaan dok tentang otot perut pasca persalinan sesar dengan normal itu dok? Eh, ya, kan terkait betul. pemulihannya mungkin dok. Saya Mungkin sangat dokter ada pengalaman. Ya, saya sangat sepakat ya. Dan ini harusnya benar-benar kita yakinkan bahwa pasien itu atlet. Jadi kalau dia dilatih dengan masuk ke training center itu, maka dia risiko cederanya jauh lebih kecil dan juga prestasinya. Saya sebutkan salah satu prestasi dari atlet ibu hamil adalah melahirkan normal. Dia dapat medali emas, dapat trofi eh, champion. Dan otomatis pelatihnya pun champion juga. Makanya saya selalu bilang, ibu kalau ibu nggak mau olahraga, ibu mohon maaf silakan cari dokter lain. Karena ibu akan merusak reputasi saya. Saya bilang gitu. Oh jangan dokter. Oleh karena itu ibu harus latihan. Ibu harus do the healthy lifestyle. Saya tidak mau ibaratnya seperti pelatih Mourinho misalnya, dia nggak mau sembarangan melatih klub ya, iya kan? Atau seorang pelatih tinju dia nggak mau memilih atlet yang males-malesan, atlet yang tidak mau exercise, atlet yang tidak mau belajar, atlet yang tidak makan yang sehat dan sebagainya. Makanya salah satu pertanyaan dari banyak wartawan nanya, apa rahasianya dokter kok banyak pasien-pasien dokter melahirkan normal? Mereka datang sudah dapat membawa tekad baja. Mereka sudah champion in the mind, gitu ya. Nah, yang sekarang sedang menjadi project buat saya ini pasien-pasien yang dengan riwayat seksio cesarea, dia ingin melahirkan normalnya, malah ada yang minta dibantu agar bisa mendapat medali emas pada bekas seksio 2 kali. Nah, saya sudah discuss dengan beberapa teman fitomaternal ya di tingkat nasional. Itu banyak literatur sesungguhnya menyebutkan risiko yang ditakuti ada ruptur itu hanya naik paling tinggi sekitar 1% itu. Ya, selama kita bisa menghitung misalnya ketebalan bekas luka sesarnya, panjang serviknya, kalau bisa serviknya pendek itu, kemudian juga posisi presentasi janinnya bagus, persalinan tidak lebih dari 6 jam ya dari fase aktifnya, masih mungkin aman itu. Nah, ini sedang menjadi proyek saya. Saya terus terang unik ya. Saya termasuk dokter objin yang sudah tidak muda lagi karena usia saya sudah hampir 60 tahun. Tapi banyak dapat konsulan dari dokter-dokter objin muda untuk dokter mohon saya konsulkan untuk persalinan normal gitu. Ya, ada beberapa pasien yang memang ngotot sekali ingin normal, tapi dokternya males dia untuk normal. Wah, saya takut dok. Saya udah lama tidak normal, normal ini gitu. Nah, akhirnya ada yang aneh-aneh juga dokter nih pasien 2 kali bekas sesar minta normal gitu. Vaginal birth after cesarean. Ayo silakan, saya cek dulu nih. Saya lihat dulu benar-benar dia pingin nggak gitu. Saya uji biasanya. Ya, saya uji, saya buatkan sekolah namanya Kasih Medica Pregnancy School. Di sana dilatih oleh 5 instruktur. Terus saya akan berikan satu lecture juga untuk menguji placement test apakah benar pasien ini benar-benar ingin normal atau tidak. Nanti kita akan bantu strateginya seperti apa, latihannya apa. Banyak juga pasien-pasien obesity, obesitas grade 3 ya. Waduh, berat badannya 150 kilogram.
minta normal. Wah, ini seru banget nih. Ya, oleh karena itu saya siapkan dua orang instruktur. Tolong siapkan instruktur. Salah satu nutrisionis saya minta. Ibu harus turunkan berat badan dan berusaha untuk membuat lebih seimbang ya. Kemudian kebiasaan makannya. Teman-teman saya nutrisionis itu banyak melihat pola ibu-ibu hamil itu mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Banyak makanan-makanan instan ya. Makanan yang begitu banyak dengan gula dan sebagainya. Saya kira ini yang menjadi tantangan Dokter Gustut ya. Saya kira kita harus berkolaborasi, tidak boleh terfragmentasi, dan paling tidak boleh adalah paling tabu, yaitu membuat ibu hamil menjadi ketakutan. Jangan. Mereka harus dibangkitkan. Make woman strongest again. Gitu. Jadi buat gerakan ini, make woman strongest again. Karena wanita itu adalah makhluk yang terkuat. Harus diakui. Tetapi yang menulis sejarah adalah pria. Jadi pria suka memanipulasi sejarah. Ya, yang menulis kitab suci itu umumnya pria. Prialah membuat cerita-cerita epik dan cerita-cerita mitologi itu di kitab-kitab suci. Ya, sehingga cerita-cerita seperti Mahabharata dan sebagainya itu ditulis oleh pria itu, oleh Bagawan Abhyasa, ya, tidak ditulis oleh seorang wanita. Kalau wanita menulis sejarah, maka saya kira peradaban kemanusiaan kita jauh lebih penuh cinta kasih. Karena apa? Karena wanita makhluk ras pria, ras manusia yang sangat sering terpapar oleh the love of hormone, yaitu oksitosin. Demikian Dokter Gustut, terima kasih. Ya, baik, terima kasih dok. Untuk kalau jenis exercise atau preskripsi ya mungkin nanti akan dijelaskan dokter ketika seminar ya dok ya di Bali ya. Mungkin Yes. ada Ibu Tiara ya. Nah, ditunggu kehadirannya di Bali untuk acara. Nanti bisa diskusi tentang bagaimana menyusun resep olahraga sesuai dengan kondisi-kondisi medis tertentu ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari eh, Ibu Victoria Cynthia ya. Selamat siang dokter, izin bertanya apa saja olahraga yang aman pada ibu hamil? Apakah weightlifting aman dan bagaimana batasan olahraga yang tidak diperbolehkan untuk ibu hamil dan hubungannya dengan semester kehamilan? Jadi tentang tanyaan itu dok, apakah ibu hamil itu boleh berolahraga dok? Dan apakah olahraga weightlifting itu aman buat ibu hamil gitu ya? Baik, terima kasih Dokter Gustut. Jadi pertanyaan apakah wanita hamil boleh olahraga itu pertanyaannya menurut saya salah itu. Olahraga itu wajib untuk setiap manusia yang hidup. Jadi tidak ada pantangan untuk olahraga. Nah, pengertian olahraga itu harus dipahami secara luas. Ya, tidak olahraga permainan misalnya seperti sepak bola, badminton ya, atau lari karung ya. Olahraga itu adalah bagian dari meregangkan otot-otot yang ada di seluruh tubuh kita. Termasuk juga otot mata gitu. Dan otot telinga, kita seringkali tidak meregangkan otot telinga kita. Dan ada yang juga sering dilupakan, meregangkan dan melonggarkan otot-otot dasar panggul. Antara lain melakukan Kegel exercise. Nah, itu kan ada kata exercise. Kegel exercise itu olahraga yang tidak diketahui sama orang lain tuh. Ya, saya dari tadi melakukan Kegel exercise nih, untuk mencegah apa terjadinya wasir, terjadinya persoalan gangguan atrofi pada kelenjar prostat dan sebagainya ya. Dan ini juga tanpa disadari mempengaruhi peristaltik usus kita. Lakukanlah Kegel exercise. Coba sekarang lakukan 9 kali jepitan ya. Ya. Gimana saya bisa melihat seseorang melakukan Kegel exercise? Saya lihat dari pupilnya. Ya, saya tes nih beberapa pasien saya Kegel ya, lihat pupilnya. Bergerak lu pupil kita. Itu. Dan coba lakukan Kegel exercise dan itu akan mempengaruhi ritme jantung kita. Gitu. Dan ini itu yang disebut exercise.
Nah, pada kehamilan karena berat badannya sudah bertambah, beban-beban sendi, otot-otot dan tulang itu bertambah, jangan, menurut saran saya, jangan olahraga beban lagi gitu loh. Karena badannya sudah meningkat, berat badannya begitu cepat naiknya dari misalnya 50 sampai bisa 80 kilogram. Dan itu dia dibawa itu sepanjang hari. Sedangkan kalau beban latihan beban itu kan ditaruh beberapa saat cuma 30 menit misalnya Mbak. Setelah itu ditaruh. Sedangkan badan seorang wanita hamil dia susunya sudah exercise beban. Itu udah angkat beban dia. Dan angkat bebannya meningkat secara bertahap dari trimester 1, trimester 2, trimester 3. Jadi yang utama yang paling ideal untuk olahraga saat hamil itu adalah elasticity. Ya, kemudian mempengaruhi bagaimana sebagian kardio agar otot jantung bekerja bagus. Ya, kemudian yang kedua adalah kelenturan dan menguatkan sendi-sendi. Dan yang paling penting adalah bagaimana menghubungkannya dengan gerakan nafas, cara kita bernafas, 3-3-6, ya, seperti model pranayama itu, dan kemudian akan membantu menyeimbangkan kardiovaskuler kita. Dan nanti akan meningkatkan VO2 max. Jadi konsentrasi oksigen di dalam darah kita akan jauh lebih baik. Ketika mencegah terjadi hipoksia. Kalau hipoksia kondisi keadaan di mana jaringan-jaringan termasuk plasenta mengalami kekurangan oksigen, maka eh, mencegah terjadinya preeklamsia. Tadi kan saya sudah sebutkan di PowerPoint saya sebelumnya. Bagaimana exercise bisa mencegah terjadinya preeklamsia. Preeklamsia bisa dicegah. Bagaimana olahraga bisa mencegah preeklamsia karena dia mereduksi terjadinya badai inflamasi. Kapan terjadi inflamasi? Ketika oksigen kita berkurang. Mengapa seorang wanita hamil cenderung mengalami kekurangan oksigen? Karena tekanan pada diafragma meningkat. Sehingga kapasitas mengembangnya paru itu akan berkurang. Nah, wanita yang rajin melakukan aktivitas gerakan ekstremitas ke atas, ke depan, dan sebagainya, itu akan membantu meningkatkan kapasitas oksigen di dalam darahnya. Gitu. Demikian jawaban saya, Dokter Gustud. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Dokter Haryasa Sanjaya. Jadi olahraga ibu hamil itu aman ya dok ya, aman. Tapi tentu saja harus disesuaikan dengan trimester kehamilan dok ya, untuk jenis dan intensitas beban dan jenis latihannya. Karena kan perubahan fisiologis pada kehamilan tentu berbeda untuk tiap trimesternya dok ya. Jadi ada penyesuaian ya. Itu yang nanti kita bahas pada acara Payfori di Bali ya dok ya. Nah, itu saya berharap ini Dokter Gustu ada lebih spesifik nanti berkaitan dengan apa namanya pemberian velo ya. Saya punya ide untuk Payfori ya agar ini menjadi satu komunitas yang saintifik yang kuat ya untuk bisa kita fokuskan bahwa exercise itu bukan sesuatu yang hanya pelengkap, tidak, malah dia fondasi ya. Terima kasih Dokter Gustu. Ya, baik. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Ibu dari Latifah dok dari Yogyakarta nih, dok. Jadi ada Ya. pertanyaan, jika setelah melahirkan seorang ibu mengalami anemia dok, habis sekitar 9 atau 10, olahraga apa saja yang aman untuk kondisi ini dan apakah olahraga ini dapat meningkatkan hemoglobin dok? Jadi pada kondisi eh, pasca persalinan dok, nifas dengan anemia, apakah dia boleh melakukan olahraga dan apakah olahraga dapat meningkatkan kadar HB-nya gitu. Pertanyaan dari Ibu Latifah ya, dari Latifah di Yogyakarta. Baik, Mungkin terima dokter kasih mungkin Bu. bisa memberikan pandangannya dok. Terima kasih Bu Latifah. Jadi ada satu hukum penting dalam tubuh kita. Ada namanya konsep supply and demand. Adanya supply kalau ada permintaan. Dan ada namanya rumus challenge and response. Ada tantangan dan ada respon. Nah, dua konsep ini menentukan. Jadi kalau kita ingin kita cepat terkoreksi anemianya, ya,
maka dua sistem yang harus dibangkitkan. Satu adalah sistem oksigenasi, yaitu sistem nafas. Nafas kita akan dipacu oleh gerakan otot. Coba kalau kita lari nih. Kalau kita lari, bangkit nafas kita akan lebih cepat. Paru-paru akan respiration rate, frekuensi nafas kita akan bertambah dan jantung akan bekerja lebih ini. Dan apa yang terjadi? Itulah challenge. Terjadilah respon. Begitu juga pada sistem hematopoietik kita, sistem pembentukan sel-sel darah. Jadi kalau darah kita, kebutuhan kita untuk bergerak, untuk konsumsi oksigen itu tinggi, maka akan terjadi dipacu sumsum tulang belakang kita untuk memacu pertumbuhan sel-sel darah baru. Gitu. Dan kemudian banyak kok sumber-sumber seperti hemoglobin itu seperti zat besi, protein, hem dan globin yang ada di cadangan tubuh kita itu akan diserap, diaktifkan. Dan unik, ketika tubuh kita mengalami kekurangan zat gizi tertentu, membangkitkan rasa lapar. Jadi lapar itu ada satu mekanisme fisiologis di mana ada kebutuhan. Sehingga banyak ibu-ibu yang habis melahirkan tuh nafsu makannya enak, makan dia enak. Dan tidak sedikit juga ibu-ibu yang nggak mau makan sama sekali. Nah ini bahaya. Nah saya amati ibu-ibu yang rajin bereksersis, berolahraga, makannya nafsu makannya enak. Nah tentu nanti dibantu, jadi makannya jangan makan sembarangan. Dan uniknya olahragawan, dia nggak mau makan sembarangan. Dikasih makannya itu menolak badannya. Karena di ususnya ikut bergerak. Otot manapun kita gerakkan, maka seluruh otak di tubuh kita akan bergerak. Termasuk otot di usus kita. Jadi orang-orang olahragawan jarang sekali dia mengalami konstipasi. Jadi ada atlet, wih sudah seminggu saya nggak bisa BAB. Itu nggak mungkin. Dia pasti lancar, BAB-nya lancar, kemudian ketika peristaltik unsur lancar, maka dia akan memicu terjadinya peningkatkan nafsu makan. Hingga nafsu makannya meningkat, seorang ibu yang mengalami exercise oleh karena anemia, maka dia akan menyerap banyak unsur-unsur pembentuk hemoglobin, hem, zat besi. Kalau misalnya dikasih makanan, maka ususnya pun akan menyerap dia. Dia satu tujuan yang sama. Gitu. Jadi semua sistem itu akan mengatur agar tujuannya tercapai. Yang disebut dengan supply and demand. Adanya supply oleh karena ada demand. Ada challenge and respond. Nah, gimana cara men-challenge? Bagaimana caranya agar ada peningkatan? Gerak, exercise. Gitu. 60% otot-otot di tungkai bawah, seluruh tungkai bawah kita 60% mengatur pola sirkulasi darah. Kemudian sekitar 30% di ekstremitas atas kita. Coba bayangkan 90% sudah. Ditambah dengan otot perut, otot leher, ya, otot wajah. Ini otot wajah juga jangan lupa. Otot wajah ini berperan sekali dia. Dia paling dekat dengan pusat regulasi di susunan saraf pusat kita. Jadi kalau kita senyum, otot yang paling banyak itu adalah pada saat kita senyum. Senyum kak, oh saya. Kita harus senyum tuh katanya otot yang banyak senyum. Senyum Dokter Santi, senyum, ya. Nah, ya, harus senyum ya. Nah, senyum itu bagian dari ekspresi exercise. Jadi banyak orang menganggap exercise itu hanya otot-otot ekstremitas saja. Tidak. Dan ada otot yang kita jarang gerakkan, Dokter Ketut. Otot telinga ini. Ini ada bagian erat di sini ya, ada namanya dengan parotis ya. Dengan parotis ini akan membantu proses pengeluaran apa? Air liur. Ternyata parotis ini berperan penting untuk mencegah melawan infeksi karena dia mengaktifkan sistem inflamasi. Ini. Dan kalau kita senyum, itu daun telinga kita akan ikut bergerak. Ya. Ini juga. Ini seringkali tidak dipahami ya. Kita selalu menyempelekan otot kita. Padahal banyak otot-otot kecil sekali ya yang justru malah tidak nampak ya di ekspresi wajah kita. Di sini menggerakkan bibir ini, menggerakkan bola mata ini, kecip-kecip mata ini, menggerakkan hidung kiri kanan gitu ya. Ya.
Coba bayangkan orang-orang yang kena eh, stroke non hemoragik atau stroke hemoragik yang mengalami kelumpuhan di susunan saraf pusat itu bisa diaktifkan dengan kita merutinkan gerakan. Kalau misalnya dia belum gerak, gerakin aja gini. Sehingga apa? Saraf-saraf kita yang lumpuh itu akan ada konsep tadi, challenge and response, supply and demand. Gitu. Ada stimulus, ada respon, ada aksi dan reaksi. Demikian Dokter Getut Suksma. Baik, mungkin masih ada waktu ini. Ada pertanyaan lagi dok dari Dokter Jocelyn di Jakarta dok. Eh, ada perempuan dewasa muda yang menjaga pola hidupnya sehat, namun tetap kesulitan untuk menurunkan berat badan dok. Apakah perlu pengecekan hormon dan lainnya dok? Jadi mungkin Dokter Jocelyn ini ketemu pasien, ternyata berat badannya susah sekali turun dok. Kita Hmm. sebagai klinisi kira-kira tindak lanjutnya seperti apa? Apakah ada kecurigaan? Ini pasiennya tentu seorang wanita ya. Hmm. Apa yang harus kita lakukan kira-kira? Baik. Nah, Dokter Ketut, saya tadi di awal sudah merangkai bahwa manusia itu terdiri dari tiga unsur. Badan kasar, badan halus, dan spirit. Nah, seringkali kedokteran modern yang mengibarkan bendera evidence-based medicine, dia hanya berhenti di tahapan rasio dan logika. Banyak orang mengalami obesitas karena soal pikiran dan perasaan. Kalau dia sedih, kan tadi udah bilang, kalau pikiran kita sedih, usus kita juga sedih. Flora-flora normal di usus kita juga sedih. Karena dia kayak cermin. Tidak ada orang matanya happy, jantungnya sedih. Tidak ada. Dia mencari satu kesatuan. Nah, termasuk flora normal kita di usus pada orang-orang yang happy, dia akan ber, di flora pada vagina ya kalau saya lihat. Banyak pasien-pasien saya yang happy itu, saya sering memberikan saran untuk melakukan pemeriksaan flora. Selain pap smear ya, cek floranya Bu. Dari sana akan banyak bercerita tentang pola hidup. Karena apa? Flora di dalam tubuh kita banyak sekali ada termasuk virus. Ada juga banyak virus yang ada di dalam tubuh kita. Tapi dia tidak menimbulkan anomali, malah dia menimbulkan satu eh, polimorfisme. Ya, jadi setiap orang punya flora yang unik beda-beda. Nah, pada pasien dengan obesitas yang harus dikaji mindnya dicek, gitu, dicek. Ini banyak orang kan hanya pendekatan dari segi nutrisi semata, exercise saja, tapi mindnya harus dicek. Banyak olahragaan termasuk pemain sepak bola dan golfer-golfer hebat itu dia mampu mencapai prestasi maksimal puncaknya karena ada pendekatan psikologik sportnya gitu ya. Nah, pada seorang ibu hamil, pada wanita yang merencanakan program kehamilan misalnya dengan obesitas yang berkaitan erat dengan gangguan hormon seperti polycystic ovarian berkaitan dengan aspek metabolik sekarang istilah PCOS berubah menjadi penyakit metabolik berkaitan dengan aspek reproduktif gitu. Nah, inilah yang harus diluruskan dan dipelajari, cari data-data dasarnya dan seringkali kita kurang eh, mau menyediakan waktu untuk mengeksplorasi, mencari apa kondisi anatomis pikiran dan perasaan. Gitu. Makanya seorang dokter tuh harus seorang yang punya kemampuan psikologi, assessment yang sangat baik. Dia punya empati, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pasiennya. Karena banyak dokter terlalu dibesarkan oleh logika. Ah, sudah lagi aja ibu diagnosisnya ini nggak bisa. Dia kan selalu dibuat diagnosisnya XS, S, M, L, XL, XXL gitu kan. Itu dikotak-kotakkan. Padahal manusia itu sangat eh, polimorfistik sekali. Sama seperti genetik kita. Sangat beragam. Satu eh, kehamilan dengan monozigotik pun sesungguhnya dia berbeda satu dengan yang lain karena polimorfisme itu dipengaruhi oleh stimulasi eksternal, pengalaman sel individu sendiri.
Jadi sel individu tuh sebagai satu individu tunggal, dia sendiri akan berespon dengan sel-sel di jaringan yang sama berbeda di ekspresi. Apalagi individu kita. Ya, saya kira itu pendekatannya. Semoga jangan patah semangat. Tentu orang sabar disayang Tuhan, maka rezekinya akan datang. Demikian, Dokter Putu. Terima kasih. Baik, mungkin ada pertanyaan terakhir satu lagi dok dari Ibu dari Kalimantan dok, Ibu Mm-mm. Siva. Saya mempunyai atlet umur 15 tahun yang selalu mengalami nyeri haid atau dismenor dok pada saat haid hari pertama, sulit beraktivitas. Bagaimana rekomendasi olahraga yang aman untuk atlet tersebut dok agar keluhan nyerinya berkurang? Jadi kasus seorang atlet tapi dia dengan kondisi dismenore gitu. Kira-kira spill aja dok nih Ya, rekomendasi untuk olahraganya supaya nggak tambah berat nih dismenornya apa itu kira mungkin ya. sebelum yang Kembali terakhir. saya tekankan satu harus punya data terhadap pasiennya, data antoprometriknya. Tadi kan setidaknya kita tahu apakah dia body mass index-nya normal, ataukah dia kurus, ataukah dia obese ya atau overweight ya. Kedua, perilakunya. Ketiga, aspek pedigrinya. Kita lihat peta di atasnya untuk bisa membaca kemungkinan ada faktor-faktor genetikal ya. Dan biasanya dysmenorrhea pada anak remaja itu paling sering disebabkan oleh karena sifatnya primer. Primer itu adalah karena asupan nutrisi yang buruk. Banyak zat-zat eh, mikronutrien seperti elektrolit ya, kemudian trace elemen ya, vitamin yang kurang ya, seperti kurangnya natrium, kurangnya kalsium, kurangnya zinc, kurangnya selenium dan sebagainya, itu bisa menimbulkan persoalan nyeri. Apalagi pada saat menstruasi itu ada perubahan fluktuasi hormon. Nah, jadi hormon itu sebenarnya dia regulator dia, stimulan dia ya. Kalau dia elektrolitnya tidak memadai, eh, zat-zat mikronutriennya kurang, maka dia akan diganggu pada saat dia mengalami fluktuasi hormon. Ya, saya kira harus dicek itu. Dan banyak orang atlet-atlet kita anemia, atlet-atlet kita kekurangan vitamin D, vitamin B ya. Makanya dalam konsep manajemen sport yang profesional itu ada nutrisionis tuh kuat sekali. Ada psikolognya, ada metabolik spesialis dokternya, ada juga eh, fisiologisnya, ya, ahli ilmu fisiologi. Itu kan sport as a science, ya. Sport itu luar biasa loh sainsnya, ya. Dan ini seringkali karena kita anggap olahraga itu seperti sebuah aktivitas biasa, seperti tidur, seperti makan gitu ya. Tidak dilihat bahwa dia punya pengaruh yang kuat terhadap kualitas kesehatan dan kualitas hidup kita. Demikian jawaban saya. Terima kasih, Dr. Gustut. Baik, baik, terima kasih atas seluruh pertanyaan yang sudah sangat luar biasa karena keterbatasan waktu. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa dijawab. Bagi peserta yang pertanyaan belum bisa sempat dijawab, nanti mungkin kita bisa berdiskusi pada kesempatan acara simposium di Bali ya pada P4 Baik, kita eh, sebelum saya tutup acara Zoom kali ini, izinkan saya merangkum beberapa hal poin penting yang telah kita pelajari pada Zoom kali ini. Yang pertama, olahraga merupakan bagian dari evidence-based medicine, bukan sekedar aktivitas kebugaran. Yang kedua, exercise prescription harus bersifat individual sesuai dengan kondisi wanita masing-masing atau individu ya. Dan yang terakhir, aktivitas fisik yang tepat memberikan manfaat pada seluruh fase kehidupan seorang perempuan. Baik, Bapak, Ibu, teman sejawat sekalian yang saya hormati, tidak terasa kita sampai pada penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Inyoman Haryase Sanjaya, SPOG, Subspesialis Konsultan Fetal Maternal, Mars, Fik, atas ilmu dan inspirasinya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Paivori, para sponsor, dan seluruh peserta yang telah mengikuti Zoom webinar kali ini dengan sangat antusias. Sampai bertemu pada rangkaian kegiatan Paivori Race 2026 berikutnya di Bali. Karena perempuan yang sehat akan melahirkan keluarga yang sehat, generasi yang sehat, dan masa depan bangsa Indonesia yang lebih kuat. Saya Dr. Ketut Suendro, SPOG, AIFO SPOG, selaku moderator. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada penyelenggaraan webinar kali ini. Saya akhiri dengan Pramasanti, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam Paivori. Mantap. Izin dokter, Terima mungkin kasih. sebelum Selamat siang. teman-teman live, boleh dokumentasi dokter untuk nanti kita semua screenshot semuanya, boleh open kamera. Oke, siap. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya slide keempat, dok. 1, 2, 3. Ya, slide terakhir, dok. 1, 2, 3. Baik, terima kasih dokter dan teman-teman semua. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih semuanya. Saya izin pamit, sampai jumpa di Terima Bali. kasih dokter. Selamat siang, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih dokter Ketut. Terima Ya, kasih dokter Hanifah. terima kasih. Terima kasih dok.